Kapal perang ada beberapa jenis tingkatan, yaitu tingkat Sovereign, tingkat Daiphin, tingkat Emperor Artepak. Dan sekarang kapal perang tingkat Artepak Kaisar muncul. Ini jelas mewakili pengaruh kekuatan tertinggi. Hanya kekuatan besar yang dapat membeli kapal perang tingkat Artepak Kaisar ini. Ini sekte iblis fantasi. Ternyata sekte iblis fantasi. Ini jelas alam Yu kuno akan dibuka dan sekte iblis fantasi juga akan berpartisipasi, kata Penatuagu. Penyihir, sekelompok wanita berpakaian hitam bercadar turun dari kapal perang itu. Sekte iblis fantasi semua muridnya adalah wanita. Di saat orang-orang melihat wanita ini, semua orang seperti terhipnotis. Pesona godaan wanita-wanita ini sangat luar biasa. Hanya Qinchen yang tidak tertarik oleh pesona mereka. Namun Qinchen mengerutkan kening karena untuk alasan yang tidak diketahui, Qinchen merasakan perasaan yang akrab dengan mereka. Sesaat salah satu wanita berpakaian putih menoleh ke arah Qinchen. Qinchen juga menoleh ke arahnya. Matanya bertabrakan dengan mata Qinchen. Itu Chen Sisi. Mengapa dia di sini? Kata Qinchen. Dia bertemu dengan Chen Sisi di warisan pedang iblis waktu itu. Walaupun di warisan pedang iblis Chen Sisi cukup berbakat dan memiliki tubuh alami, tapi Qinchen tidak menyangka Chen Sisi akan muncul di sini. Ternyata kamu adalah Qinchen, kata Chen Sisi. Dia sedikit terkejut melihat Qinchen ada di sini. Sial, dua orang ini ternyata benar-benar saling mengenal. Semua orang di sana juga terkejut satu persatu, terutama Lingyi dan lainnya. Mereka memandang Qinchen dengan cemburu. Qinchen benar-benar mengenal wanita penyihir dari sekte iblis ilusi. Qinchen hanya dari domain Papillon Pil bawah. Dari mana dia bisa mengenalnya? Bukankah dia sangat beruntung? Kemudian Chen Sisi berjalan menuju ke arah Qinchen dan berhenti di depan Qinchen. Mengapa kamu ada di sini? Kata Chen Sisi. Saya adalah pemenang kompetisi Pildau. Saya memiliki kualifikasi untuk memasuki alam Yu kuno. Tetapi kamu bagaimana bisa? Kata Qinchen. Dia masih belum mengerti bagaimana bisa Chen Sisi menjadi seorang penyihir dari sekte iblis ilusi. Apakah kamu juga masih seorang master alkemis? Kata Chen Sisi. Dia menatap Qinchen dengan kaget. Di warisan pedang iblis, Qinchen mengaktifkan pedang dao tertinggi, dan itu meninggalkan kesan di hatinya. Bahkan waktu itu dia juga ingin melampaui Qinchen. Namun sekarang dia tidak menyangka Qinchen juga masih seorang master alkemis. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Kata Qinchen seraya tersenyum. Namun tidak dapat dipungkiri ada semacam daya tarik pemikat yang dipancarkan Chen Sisi. Waktu itu pencapaian pedang Tuan Mudakin sangat kuat, dan sekarang Tuan Mudakin juga seorang master alkemis. Sisi ini mengaguminya. Namun sayang Sisi tidak banyak berkomunikasi dengan Tuan Mudakin waktu itu, kata Chen Sisi dengan malu-malu. Terlihat para jenius pria Papillon Pil sangat cemburu melihat ini. Gadis, jangan tertipu oleh anak ini. Dia hanya paria dari domain Papillon Pil bawah. Faktanya di Papillon Pil dia hanyalah sampah, kata Lingyi. Dengan kata lain, apakah tuan ini lebih mulia dari Tuan Mudakin? Kata Chen Sisi. Oh, jelas, saya adalah tuan muda keluarga Ling. Di masa depan keluarga Ling saya bahkan bisa menguasai Papillon Pil. Dan saya akan menjadi patria keluarga Ling. Jika Nona mau, setelah warisan alam Yu kuno selesai, saya bisa membawa Nona ke keluarga Ling saya, kata Lingyi dengan bangga. Tapi saya melihat ada wanita di samping tuan muda, maka Sisi tidak berani untuk itu, kata Chen Sisi. Wanita yang ia maksud adalah Ouyang Nana. Apakah maksud Nona wanita ini? Ling ini mengejarnya hanya karena keluarga Ouyangnya. Dibandingkan dengan Nona wanita itu tidak ada apa-apanya, kata Lingyi dengan jijik. Lingyi, diam. Penyihir sekte iblis ilusi beraninya menggunakan teknik persona kepada keluarga Lingku, kata Ling Pujong. Dia adalah ahli kuat dari keluarga Ling. Seketika tekanannya langsung menyapu kepada Chen Sisi. Namun seorang wanita paruh baya dari sekte iblis ilusi langsung memblokir tekanan Ling Pujong.
Tuanku, anak keluarga Lingmu yang lebih dulu mendekati murid sekteku, mengapa kamu menyalahkan muridku? Kata wanita parubaya itu. Ling Pujong langsung terdiam. Ling Yi juga sadar dari kebingungannya. Tiba-tiba wajah Ling Yi pucat. Nana, aku bisa menjelaskan. Aku hanya dibingungkan oleh gadis itu, kata Ling Yi. Enyah, menjauh dariku, kata Ouyang Nana. Ling Yi telah mengejar-ngejarnya bertahun-tahun. Walaupun dia tidak menyukainya, tapi dia selalu memberi wajah kepadanya. Tapi sekarang dia benar-benar jijik kepadanya. Nana, tolong dengarkan aku. Wajah Ling Yi pucat, dia bergegas berjalan ke arah Ouyang Nana. Berhenti, Ling Yi, Nona Ouyang Nana tidak ingin berbicara denganmu, jangan paksa, kata Ouyang Su. Dia adalah ahli kuat dari keluarga Ouyang. Dia langsung menghentikan Ling Yi. Ling Pujong langsung menarik Ling Yi. Pada saat ini penjelasan apapun tidak akan berguna. Namun Ling Pujong sangat marah kepada Ling Yi. Keluarga Lingnya telah bertahun-tahun mendekati keluarga Ouyang agar bisa menikahi putri keluarga Ouyang dan memanfaatkan keluarga Ouyang. Tidak menyangka Ling Yi menghancurkan segalanya. Tuan Mudakin, orang ini nampaknya memiliki permusuhan denganmu. Sisi baru saja telah membantu Tuan Mudakin untuk memberi pelajaran. Apakah Tuan Mudakin puas? Kata Chen Sisi seraya tersenyum. Qin Chen sedikit tertegun. Namun karena sejak lama Qin Chen telah menyinggung keluarga Ling, Qin Chen tidak keberatan untuk menyinggungnya lebih banyak. Hahaha, puas, puas. Saya cukup puas, Qin Chen berkata sambil tertawa. Tapi saya ingin tahu bagaimana caramu bisa muncul di sini, kata Qin Chen. Ketika Sisi bertemu lagi dengan Tuan Mudakin di alam Yukuno nanti, Sisi akan memberitahu Tuan Mudakin, kata Chen Sisi matanya berkedip kepada Qin Chen. Sisi, kembali, kata wanita paruh baya. Dia melirik Qin Chen dan membawa Chen Sisi ke tempat sekte iblis ilusinya. Sisi, apa hubunganmu dengan pemuda itu? Kata wanita paruh baya. Bibi, dia adalah temanku, kata Chen Sisi. Di sisi lain, Master Situ mendatangi Qin Chen dan berkata, apakah kamu Qin Chen, jenius dari Papilun Pil bawah yang memenangkan kompetisi? Yah, itu adalah murid, kata Qin Chen. Saya memberimu nasihat, jika ingin selamat menjauhlah dari orang-orang sekte iblis ilusi, kata Master Situ. Dia memperingatkan Qin Chen. Yah, Qin Chen mengangguk. Walaupun nada Master Situ sedikit keras, tapi Qin Chen tahu maksudnya baik. Waktu terus berlalu, kelompok pengaruh kekuatan juga satu persatu mulai semakin banyak berdatangan. Sesaat kemudian sebuah kapal perang yang sangat menakutkan dan memancarkan hawa dingin datang ke sana. Melihat kapal perang ini, sontak semua orang menjadi seperti takut. Melihat logo di kapal perang, mata Qin Chen menjadi sangat dingin, niat membunuh pecah dan menyebar dari tubuhnya. Itu adalah kapal perang Kekaisaran Xuan Yuan, sebuah kekaisaran yang dibangun Peng Shaoyu. Qin Chen, ada apa denganmu? Tarik kembali auramu. Jika kamu menyinggung Kekaisaran Xuan Yuan, bahkan Papilun Pil saya tidak akan bisa melindungimu, kata Penatuagu. 300 tahun telah berlalu, apakah Kekaisaran Xuan Yuan semenakutkan itu? Qin Chen melihat orang-orang di sana menyingkir dan takut dengan kapal perang itu. Di bawah mata semuanya, sekelompok orang keluar dari kapal perang itu. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pemuda. Tubuh pemuda ini terbungkus petir. Ini adalah fisik ilahi, lahir dengan tubuh petir. Pemuda ini bernama Kaisar Peng Lei. Peng Lei ini adalah anak dari Kaisar Peng Shaoyu, orang yang telah membangun Kekaisaran Xuan Yuan. Di saat Peng Lei berjalan, matanya langsung tertuju kepada Chen Sisi. Chen Sisi memiliki tubuh pesona alami, itu menarik Peng Lei yang memiliki tubuh petir alami. Wanita ini cukup luar biasa, kata Peng Lei. Dia berjalan dan berhenti di hadapan Chen Sisi. Saya adalah putra kaisar dari Kekaisaran Xuan Yuan. Saya tidak tahu siapakah nama nona ini, kata Peng Lei. Mata Chen Sisi dingin, namun dia tidak mengatakan apapun. Kenapa? Apakah kamu tidak mau mengatakannya, kata Peng Lei. Tangannya langsung bergerak ingin membuka cadar Chen Sisi dan melihat wajahnya, namun langsung diblokir oleh tangan Chen Sisi. Jika aku melihat wajahmu,
Aku akan membawamu ke Kekaisaran Xuan Yuan dan menjadikanmu seorang selir, kata Peng Lei. Tuan Peng Lei, dia adalah penyihir dari sekte iblis ilusi saya. Bukankah itu tidak pantas untuk dijadikan seorang selir? Kata seorang ahli dari sekte iblis ilusi. Dia langsung datang ke sisi Chen Sisi seraya membawa paksaan yang sedikit menekan. Kurang ajar, kata seorang ahli kuat dari kelompok Kekaisaran Xuan Yuan. Ahli ini bernama Gepeng, seorang penjaga Kekaisaran Xuan Yuan, dijuluki sebagai tubuh emas martial sovereign. Dia meraung dan melayangkan serangan ke arah ahli sekte iblis itu. Ahli sekte iblis itu terkena serangan, namun dengan sihirnya dia nampak baik-baik saja dan tidak terluka. Sihir hantumu memang kuat, sekarang cobalah serangan telapak tanganku, kata Gepeng. Dia bersiap menyerang lagi, namun tiba-tiba dihentikan oleh Peng Lei. Berhenti. Kemudian putra Kaisar Peng Lei berkata, apakah kamu gadis dari sekte iblis ilusi tidak ingin menjadi selirku? Jika Peng Lei akan menjadi pewaris dari Kekaisaran Xuan Yuan di masa depan, mungkin saya bisa memikirkannya. Sial, Tuan Peng Lei, gadis ini terlalu sombong, kata Gepeng. Mendengar ini, Peng Lei terkekeh lalu berkata, bagaimana jika aku menginginkannya sekarang? Putra kaisar yang bermartabat ternyata sebenarnya sangat mesum dan memaksa seorang gadis. Apakah tidak ada wanita di Kekaisaran Xuan Yuan? Kata Qin Chen. Dia berkata di antara kerumunan, namun semua orang dapat dengan jelas mendengarnya. Mendengar ini, putra Kaisar Peng Lei sangat marah. Dia langsung menoleh ke arah Qin Chen. Apakah kamu yang berbicara? Semua orang yang ada di sana juga menoleh ke arah Qin Chen. Kurang ajar, berani menghina kaisar. Apakah kamu mencari kematian? Gepeng meraung, sosoknya bergetar dan langsung melesat menyerang ke arah Qin Chen. Jika kamu bertarung di sini, pintu masuk alam Yu kuno akan rusak, kata Qin Chen. Mendengar ini, Gepeng berhenti sejenak, namun dia tetap melanjutkan serangannya. Berhenti. Melihat itu, Penatuagu langsung bergerak dan mencoba memblokir serangan Gepeng. Namun Penatuagu tidak mampu memblokir serangan Gepeng. Dia terhempas mundur terhuyung-huyung ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Kamu berani menghentikanku mencari masalah? Gepeng tangan emas martial sovereign sangat marah. Dia kembali menyerang Qin Chen. Ini adalah Papillon Pill, beraninya kamu bertindak liar di sini, kata Master Situ. Dia melesat dan langsung memblokir serangan Gepeng. Di saat tabrakan nampak kabut sedikit terguncang. Jika seperti yang dikatakan bocah itu, maka akhirnya semua orang meminta untuk jangan bertarung agar tidak merusak pembukaan alam Yu kuno. Situ Jen, beginikah cara Papillon Pillmu mengajari seorang murid? Qin Chen, minta maaflah, kata Master Situ. Kaisar, maafkan. Murid ini berasal dari domain Papillon Pill yang lebih rendah. Saya tidak tahu jika Kaisar adalah orang yang seperti itu. Salah paham, ini salah paham. Kaisar, lanjutkanlah, kata Qin Chen. Dia menyuruh Peng Lei untuk melanjutkannya lagi. Mendengar ini, semua orang menahan tawa. Namun terlihat Peng Lei sangat marah. Matanya menatap Qin Chen dengan niat membunuh. Melihat niat membunuh itu, Qin Chen sama sekali tidak takut. Malah dia bergumam di dalam hati, putra Peng Xiaoyu pasti sangat menyenangkan untuk membunuhnya. Setelah ini Peng Lei begitu malu untuk melanjutkan. Akhirnya Peng Lei dan Gepeng meninggalkan sekte iblis ilusi dan kembali ke tempat Kekaisaran Xuan Yuan. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Kata Master Situ. Master Situ, murid tidak sengaja, tolong maafkan murid, kata Qin Chen. Baguslah jika kamu tidak sengaja, kata Master Situ dan kembali ke tempatnya. Namun Master Situ juga mendapat suatu kesan terhadap Qin Chen. Sangat berani. Siapa lagi yang akan berani mengejek putra Kekaisaran Xuan Yuan selain dirinya? Para jenius Papillon Pill termasuk Ling Yi juga tidak menduga Qin Chen akan seberani itu. Chen Sisi, bibi tidak menyangka anak ini berani, ternyata sangat bagus, kata wanita parubaya. Wanita parubaya ini bernama Yan Qiaoshuan. Chen Sisi tersenyum tipis. Qin Chen adalah orang yang berani membunuh murid inti Sekte Pedang Iblis di tempat Sekte Pedang Iblis, kata Chen Sisi.
Setelah waktu berlalu, pasukan kekuatan hampir semua telah berbaris di lapangan. Namun hanya pasukan istana berkabut dan pasukan istana penegak hukum yang belum datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Qin Chen diam-diam cemas. Dia juga ingin tahu apakah Yu Qiansu mendapat kuota untuk memasuki alam Yu kuno atau tidak. Di saat itu tiba-tiba kabut bergetar dan sebuah lorong muncul di tengah-tengah kabut itu. Dan akhirnya dunia Yu kuno telah terbuka. Semua orang pun bersiap untuk memasukinya. "Semuanya, silahkan masuk," kata sebuah suara di langit. Itu adalah ahli martial emperor yang menjaga pembukaan alam Yu kuno. Karena setiap kekuatan memiliki kuotanya masing-masing. Jika melebihi kuota yang sudah ditentukan, maka dia akan dihukum oleh penjaga itu. Semua orang pun mulai maju untuk memasuki alam Yu kuno. Namun sebelum mereka masuk, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat dan memaksa ingin masuk ke alam Yu kuno. "Berani!" ucap ahli martial emperor itu. Dia langsung memblokir bayangan hitam dengan telapak tangannya. Dan sosok bayangan hitam itu juga terungkap. Ternyata itu adalah seekor kucing hitam. Apa? Itu apa? Seekor binatang darah atau hewan peliharaan roh, ucap kerumunan. Mereka terkejut melihat bahwa setelah diblokir oleh ahli martial emperor, kucing hitam itu mampu menghindar melewati kekosongan. Kucing hitam itu benar-benar lolos dari serangan ahli martial emperor dan masuk ke dalam alam Yu kuno. Semua orang terkejut, tapi bahkan Qin Chen lebih terkejut. Sial, kapan kucing hitam itu sampai di sini? Kucing hitam ini adalah yang dibawa keluar oleh Qin Chen dari alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Dan setelah keluar, kucing hitam itu pergi entah kemana. Tidak menyangka sekarang dia muncul di sini, bahkan berhasil melewati serangan ahli martial emperor dan memasuki alam Yu kuno. Melihat seekor kucing hitam berhasil melewatinya, martial emperor itu sangat marah. Kamu bisa memasuki alam Yu kuno sekarang. Tapi 3 tahun kemudian pintu keluar alam Yu kuno akan terbuka. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari saya, kata ahli martial emperor itu dengan marah. Bukan hanya dia, beberapa ahli martial emperor lainnya yang menjaga alam Yu kuno juga nampak marah. Setelah itu satu persatu kelompok mulai memasuki alam Yu kuno. Sesaat Qin Chen bertanya kepada Penatuagu, "Penatuagu, saya dengar ada kekuatan yang bernama Istana Penegak Hukum. Mengapa mereka belum muncul? Apakah mereka tidak ikut serta?" Tentu saja mereka ikut serta. Mereka memiliki kuota yang paling banyak. Akan tetapi Istana Penegak Hukum dan Istana Berkabut selalu datang terlambat. Setelah semua masuk, mereka pasti akan datang, kata Penatuagu. "Oh, jadi begitu. Semuanya, ayo masuk, ikuti aku," kata Master Situ. Dia memimpin seluruh orang Papilun Pil untuk memasuki alam Yu kuno. "Kalian bertiga, hati-hati. Saya berharap setelah 3 tahun kalian bertiga akan keluar dengan hidup-hidup," kata Penatuagu. Setelah melewati beberapa bulan ini dengan Qin Chen Yemo dan Yan Khatulistiwa, Penatuagu memiliki rasa persahabatan dengan ketiganya. Mendengar ini, hati Qin Chen Yemo dan Yan Khatulistiwa sedikit tergerak. Setelah sampai di Wuyu, mereka selalu dihina dan direndahkan oleh jenius-jenius Papilun Pil. Hanya Penatuagu yang sangat baik kepada mereka dan melindungi mereka. Kebaikan ini mereka tidak akan pernah melupakannya. "Penatuagu, jangan khawatir. Kami bertiga pasti akan keluar dari alam Yu kuno dengan hidup-hidup." Ketiga orang itu mengangguk dan mengikuti Master Situ memasuki alam Yu kuno. Sebelum masuk, Qin Chen melihat tatapan membunuh Peng Lei yang menatapnya. "Aku akan sangat menantikan tembakanmu," gumam Qin Chen. Kemudian Qin Chen masuk ke dalam lorong dan menghilang. Setelah banyak kelompok kekuatan telah memasuki alam Guyu, terlihat ada 2 kapal perang yang baru sampai di sana. Itu adalah kelompok Istana Penegak Hukum dan Istana Berkabut. Sekelompok orang keluar dan turun dari kapal. Jumlah orang-orang ini cukup banyak. Mereka semua memakai baju besi.
Salah satu wanita berbaju besi ini melihat-lihat sekitar, namun seluruh lapangan telah kosong. Wanita ini adalah Yu Qiansu. Dia sedang mencari Qin Chen. "Qiansu, jangan khawatir. Saya telah mendapat kabar bahwa Qin Chen telah memenangkan kompetisi Pildao. Dia memiliki kualifikasi untuk memasuki alam Yu kuno dan sekarang mungkin dia telah lebih dulu memasuki alam Yu kuno." "Jixia, mengapa kamu membawa banyak orang? Itu melebihi kuotamu," kata ahli martial emperor yang menjaga. Ahli ini bernama Muyu. Sedangkan ahli wanita yang berbaju besi merah dari istana penegak hukum bernama Jixia. "Muyu, ini adalah aturan baru yang telah ditetapkan. Apakah kamu tidak menyetujuinya?" kata Jixia. Di sini kaisar bela diri Muyu dan kaisar bela diri Jixia bertukar pukulan. Namun kaisar bela diri Jixia ternyata lebih kuat dari kaisar bela diri Muyu. Pada akhirnya dia membiarkan mereka masuk. "Kalian semua masuklah," kata Jixia. Dan jenius dari dua kekuatan besar ini masuk ke dalam lorong dan menghilang. Setelah mereka masuk, portal alam Yu kuno juga tertutup. 3 tahun kemudian portal baru akan terbuka lagi. Dan karena sekarang sudah tertutup, semua ahli yang hanya mengantar kemudian menaiki kapal perangnya masing-masing dan kembali ke tempatnya masing-masing. "Ayo, kita juga pergi. 3 tahun kemudian kita berkumpul lagi di sini," kata ahli martial emperor yang menjaga alam Yu kuno. Dan mereka pun pergi dari sana. Scene berpindah terlihat setelah sampai di dalam dunia Yu kuno. Qin Chen dan kelompok Papillon Pill sampai. Terlihat tanah gelap, langit kosong, dan kekuatan luar angkasa yang sangat kaya. Itu sekitar 10 kali lebih kuat daripada di luar alam Yu kuno. Berkultivasi di sini selama 3 tahun itu seperti berkultivasi di luar selama 30 tahun. Semua jenius Papillon Pill memandang dengan takjub. "Ayo pergi, ikuti aku. Dunia Yu kuno sangat luas. Ini hanya pinggirannya saja. Jangan berpisah, jika tidak aku tidak menjamin keselamatanmu," kata Master Situ. Dia memimpin seluruh kelompok berjalan maju ke depan. Sesaat Master Situ menjelaskan tentang kebenaran ruang yang ia pahami. Dan ia juga memberitahu semua orang tentang kristal ruang, yang merupakan sebuah harta langka kuno di alam Guyu yang digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi. Beberapa saat kemudian seluruh kelompok telah sampai di sebuah lembah. "Kalian berkultivasilah. Gunakan waktu 3 tahun ini untuk berkultivasi di sini dan menerobos ke ranah selanjutnya," kata Master Situ. Martial Sovereign lainnya, "Ayo ikuti aku ke kedalaman," kata Master Situ. Dia pun dan beberapa ahli Martial Sovereign pergi dari sana. Tempat ini hanya pinggiran, cocok untuk ahli Martial King, tapi untuk mereka yang merupakan ahli Martial Sovereign itu tidak cukup dan harus masuk lebih dalam. Ada juga 5 orang ahli Martial Sovereign yang tetap di sana untuk menjaga para jenius. "Kalian cari tempat sendiri untuk berkultivasi, tapi ingat jangan terlalu jauh agar kami bisa melindungimu," kata ahli Martial Sovereign yang tinggal untuk menjaga itu. Aoyang Nana, Ling Yi, Ling Guang'ao, dan jenius-jenius Papillon Pill lainnya bersila dan berkultivasi di tempat paling depan. Yan Katulistiwa dan Yemo berkultivasi di tempat paling belakang. Sedangkan Qin Chen dia pergi ke lembah paling pinggir, menemukan tempat tersembunyi dan mulai berkultivasi. Walaupun dia berkultivasi di tempat paling pinggir dan energi luar angkasanya sangat rendah, tapi menurut Qin Chen itu sangat cocok. Karena untuk memahami pemahaman luar angkasa dengan baik itu harus selangkah demi selangkah. Namun para jenius Papillon Pill yang melihat itu malah mencibir. Apakah anak itu bodoh? Di tempat tersembunyi, Qin Chen mengeluarkan cakram Gyo keberuntungan dan mulai berkultivasi. Benar saja, dengan cakram Gyo keberuntungan, Qin Chen dapat lebih dengan jelas memahami pemahaman luar angkasa. Cakram Gyo keberuntungan terus-menerus menyerap energi alam semesta, dan ini benar-benar sangat membantu Qin Chen untuk memahami kebenaran luar angkasa yang mendalam. Hahaha, ternyata banyak energi luar angkasa di sini. Tidak heran kamu sangat arogan.
Sebuah suara terdengar dan ternyata itu adalah Ling Yi. Dia berkata dengan sudut mulut yang menyeringai menatap Qin Chen dengan dingin. "Semua orang sedang dalam kultivasi. Kenapa kamu ada di sini?" kata Qin Chen. Sebenarnya Qin Chen tahu Ling Yi akan datang, tapi Qin Chen tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Apakah kebenciannya sudah sangat besar dan tidak sabar untuk menunggu? "Ketika Tuan Muda datang, mengapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu tidak takut?" kata Ling Yi. Sebenarnya dia cukup terkejut melihat Qin Chen yang tetap tenang. "Hahaha, takut? Kamu hanya ahli setengah langkah martial sovereign yang kecil. Mengapa saya harus takut? Saya juga memberi kesempatan padamu, cepat berlututlah, mungkin saya akan memberimu sedikit belas kasihan," kata Qin Chen. "Hahaha, anak yang sombong tidak tahu besarnya langit dan bumi. Tahukah kamu aku bisa memaksamu untuk berlutut?" Ling Yi menyeringai. Segera bloodline-nya dirilis. Seketika sebuah sosok bayangan raja kuno samar-samar muncul di belakang Ling Yi. Itu bloodline raja manusia. Qin Chen cukup terkejut karena ternyata Ling Yi memiliki bloodline raja manusia yang sangat langka. Penindasan bloodline ini langsung menyapu dan menekan Qin Chen. "Cepat berlututlah untukku," kata Ling Yi. Walaupun Qin Chen dikejutkan dengan bloodline raja manusia ini, tapi Qin Chen sama sekali tidak takut. Walaupun paksaannya sangat kuat, Qin Chen tidak akan pernah berlutut. Di kehidupan dulu dan sekarang, Qin Chen tidak pernah berlutut kecuali kepada orang tuanya. Selain itu, bloodline guntur Qin Chen sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan Qin Chen sendiri tidak dapat melihatnya. Akan tetapi bloodline guntur Qin Chen mungkin tidak lebih lemah dari bloodline raja manusia. Di saat Qin Chen mendesak bloodline gunturnya, seketika paksaan dari bloodline raja manusia menghilang. Ling Yi terkejut. "Apa? Bloodline macam apa ini? Bahkan mampu menyapu bloodline raja manusiaku," kata Ling Yi. "Ayo berlututlah," kata Qin Chen. Bloodline guntur Qin Chen didesak dan berbalik menekan Ling Yi. Kemudian Ling Yi membentuk domain luar angkasa digabungkan dengan bloodline-nya. Dia kembali menekan Qin Chen. Namun Qin Chen kembali mendesak bloodline guntur lebih kuat, dan dengan itu Qin Chen berhasil membalikan keadaan lagi. Ling Yi kembali terkejut. Sebenarnya bloodline macam apa ini? Mengapa bisa begitu sangat kuat? Kata Ling Yi. Dia benar-benar tidak menyangka dia ditekan oleh Qin Chen, padahal kultivasinya juga sedikit lebih tinggi dari Qin Chen. "Aku tidak percaya ada bloodline sekuat itu." Mata ilahi. Sebuah mata di tengah alis Ling Yi muncul dan memancarkan cahaya merah yang menusuk. Qin Chen cukup terkejut melihat itu. "Layak menjadi murid jenius," kata Qin Chen. "Mata terlarang." Setelah mata terlarang Qin Chen dirilis, mata ilahi Ling Yi terkoyak. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah rune muncul, disertai cahaya biru yang langsung menyerang Qin Chen. Kekuatan serangannya sangat luar biasa. Rune ini adalah rune perlindungan tubuh yang ditinggalkan oleh ahli kuat dari keluarga Ling. "Ini akibatnya karena berani melawanku mencari kematian," kata Ling Yi. Dia tahu betul dengan serangan ini bahkan seorang ahli martial sovereign tahap awal akan mati. Sedangkan Qin Chen hanya ahli martial king tahap akhir, pasti dia akan mati. Pada awalnya dia tidak ingin membunuh Qin Chen, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. Karena bagaimanapun Qin Chen adalah jenius Papillon Pill. Jika dia membunuhnya, maka Papillon Pill tidak akan melepaskannya. Namun sekarang dia tidak memiliki pilihan lain. Rune perlindungan tubuh telah diaktifkan dan Qin Chen pasti akan mati. Qin Chen mengeluarkan pedang karat dan niat pedang yang sangat kuat langsung bertabrakan dengan cahaya biru itu. Duar! Ledakan yang keras terdengar. Terlihat setelah tabrakan baju Qin Chen robek dan noda darah muncul di kulitnya. Namun itu hanya luka ringan. Ya ampun, bagaimana ini mungkin? Ling Yi terkejut. Serangan cahaya barusan bahkan bisa membunuh ahli martial sovereign tahap awal. Tapi Qin Chen ini benar-benar bisa selamat. Monster macam apa anak ini? Kata Ling Yi. Dia mulai gentar dan mulai ketakutan. Saat ini wajah Qin Chen serius. Dia tidak menyangka ada perlindungan seperti itu. Untungnya Qin Chen dapat bereaksi tepat waktu.
Saat ini Qin Chen tidak basa-basi lagi dan langsung melesat menyerang dan menghantam kepala Ling Yi. Duar! Ling Yi terhempas, terjatuh dan memuntahkan darah. Dia tergeletak tidak berdaya. Qin Chen melesat lagi dan kembali memukul. Ling Yi meringis, namun Qin Chen tetap memukulnya lagi dan akhirnya Ling Yi kehilangan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Setelah dipukul, Ling Yi benar-benar kesakitan. Dia berteriak meminta tolong, namun sayang sebelumnya dia telah memasang formasi kedap suara agar Qin Chen tidak bisa meminta tolong, dan sekarang itu berbalik kepadanya dan menjadi penjara sendiri baginya. Beraninya kamu berteriak. Qin Chen kembali menampar wajahnya. Akhirnya Ling Yi tidak tahan lagi dan berlutut kepada Qin Chen meminta belas kasihan. Walaupun Ling Yi telah memasang formasi kedap suara agar tidak ada yang mengetahuinya, faktanya beberapa jenius mengetahui itu. Hahaha, anak itu pasti sedang dipukul habis-habisan oleh Ling Yi, kata Ling Guang'ao. Sepertinya mereka telah bertarung. Bocah kecil, aku tidak akan melindungimu. Tapi tenang saja, Ling Yi tidak mungkin berani membunuhmu. Paling-paling itu hanya akan memberimu pelajaran, kata Ouyang Nana. Hanya Yemo dan Yan Khatulistiwa yang khawatir. Mereka berdiri dan bergegas pergi ke tempat Qin Chen. Namun mereka berdua dihentikan oleh Liang Guang'ao. Qin Chen yang mengetahui hal itu, dia dengan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Kalian berdua kembalilah, aku baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa menghela napas lega dan kembali ke tempat kultivasinya. Qin Chen, tolong lepaskan aku, kata Ling Yi. Melepaskanmu? Jangan harap. Lalu, apa yang kamu inginkan? Kata Ling Yi. Serahkan semua hartamu. Pada akhirnya, Ling Yi memberikan cincin penyimpanannya. Layak menjadi keluarga bangsawan, ada banyak harta, kata Qin Chen seraya tersenyum dan memindahkan semua harta Ling Yi ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat semua hartanya raib, Ling Yi hampir menangis. Sekarang bisakah kamu melepaskanku? Kata Ling Yi. Dia hanya ingin segera keluar memberitahu Penatua dan membalas dendam. Membiarkanmu pergi? Hahaha. Karena kamu sudah ada di sini, maka jangan pergi, kata Qin Chen. Dia langsung mengikat Ling Yi di dinding batu dan menyegel esensinya. Setelah itu, kemudian Qin Chen melanjutkan kultivasinya. Walaupun Qin Chen sangat ingin membunuh Ling Yi dan menghindari masalah, akan tetapi jika Ling Yi mati, Papi Lumpil akan menyalahkannya dan di masa depan Qin Chen tidak akan bisa tinggal di Papi Lumpil lagi. Kemudian Qin Chen kembali mengeluarkan cakram giok keberuntungan, bersila dan menyerap kekuatan luar angkasa. Dengan bantuan cakram giok keberuntungan, Qin Chen menyerap kekuatan luar angkasa dengan gila-gilaan. Di sini Qin Chen akan menjadikan tubuhnya menjadi tubuh luar angkasa atau tubuh ruang. Tubuh ruang angkasa ini akan terbentuk di saat tubuh Qin Chen diintegrasikan dengan kekuatan luar angkasa. Ini setara dengan tubuh api alami milik Yan Khatulistiwa dan tubuh petir alami. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen gagal mengolah tubuh luar angkasa. Itu karena mengolah tubuh menjadi tubuh luar angkasa sangat sulit dan juga sangat beresiko. Bahkan jika tubuh Qin Chen tidak kuat, Qin Chen akan mati dan menjadi abu. Qin Chen terus menyerap kekuatan luar angkasa dan di saat mulai diintegrasikan, Qin Chen merasakan seperti tubuh ditusuk-tusuk oleh ribuan pisau. Itu rasanya sangat sakit. Ini terjadi setiap hari, tapi Qin Chen tidak menyerah. Dia dengan kuat menahan dan mengatupkan giginya. Mengingat balas dendamnya, Qin Chen semakin bertekad. Saya harus bisa mengolah tubuh luar angkasa, gumam Qin Chen. Singkat cerita, 4 bulan kemudian Qin Chen akhirnya berhasil mengolah tubuh luar angkasa. Setelah sukses, luka-luka yang dialami Qin Chen juga dengan cepat pulih. Setelah berhasil mengolah tubuh luar angkasa, sel tubuhnya dapat meregenerasi dengan sangat cepat dan luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, teknik tubuh suci abadi juga naik tingkat. Sekarang setelah tubuh ruang spasial telah berhasil, Qin Chen kembali bersila dan berkultivasi lagi. Selanjutnya Qin Chen akan mencoba menerobos ranah.
Riak energi biru menyelimuti Qinchen, kekuatan luar angkasa kembali diserap. Setelah tubuh luar angkasa terbentuk, Qinchen dapat dengan mudah memahami pemahaman ruang yang mendalam. Dan boom, aura dari tubuh Qinchen meledak. Melihat aura itu dari kejauhan, semua jenius-jenius juga merasakannya. Apa yang terjadi? Apakah Ling Yi akan menerobos? Ini baru 4 bulan, apakah tidak terlalu cepat? Ouyang Nana dan yang lainnya yang melihat itu cukup terkejut. Bahkan dia sendiri mungkin memerlukan waktu setidaknya 6 bulan untuk menerobos martial sovereign. Tidak menyangka Ling Yi akan mendahuluinya. Hahaha, Tuan Ling Yi memang luar biasa. Dikabarkan bahkan bloodline-nya adalah bloodline raja yang legendaris. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Qinchen. Mungkin dia hanya menggigil ketakutan, kata Liang Guang'ao. Kembali kepada Qinchen, akhirnya Qinchen telah selesai berkultivasi dan hanya menerobos setengah langkah martial sovereign. Di saat itu, tiba-tiba Ling Yi juga bangun dari komanya. Dia tidak sadarkan diri selama 4 bulan. Setelah melihat gelombang energi terobosan telah usai, Liang Guang'ao dan lainnya datang untuk menyambut Ling Yi dan memberi selamat kepadanya karena telah menerobos. Namun tiba-tiba mereka terkejut di saat melihat Qinchen yang sehat dan baik-baik saja. Sebaliknya Ling Yi lah yang nampak malu, bajunya robek dan berlumuran darah. Kurang ajar, apa yang kamu lakukan kepada Tuan Ling Yi? Teriak Liang Guang'ao. Mendengar teriakan Liang Guang'ao, seorang ahli martial sovereign tahap awal dari keluarga Ling yang bernama Ling Jun datang ke sana. Dia juga tahu Ling Yi datang ke sini dan ingin memberi pelajaran kepada Qinchen. Tapi dia tidak menyangka malah Ling Yi yang diberi pelajaran oleh Qinchen. Ada 3 orang dari keluarga Ling yang memasuki alam Yu kuno. Pertama adalah Ling Yi, kedua adalah Ling Jun, dan ketiga adalah seorang penatua keluarga Ling yang ikut bersama Master Situ ke kedalaman sebelumnya. Lepaskan Ling Yi, kata Ling Jun. Melihat Ling Yi yang terikat di dinding batu, dia sangat marah. Namun untungnya Ling Yi masih hidup. Jika Ling Yi mati, mungkin dia akan dihukum berat oleh keluarga Lingnya. Jika kamu mau, ambillah, kata Qinchen dengan tidak peduli mengambil Ling Yi, kemudian melemparkannya kepada Ling Jun. Paman Jun, aku sangat menyedihkan. Kamu harus balaskan dendamku, kata Ling Yi. Ling Jun memberi Ling Yi pil obat, kemudian dia menatap Qinchen dengan marah. Nah, beraninya kamu melukai keluarga Ling saya, kata Ling Jun. Hup, apakah kamu idiot? Jelas-jelas dia sendiri yang pertama mendatangi saya dan mencari masalah, kata Qinchen. Berani menjawab, mencari kematian, kata Ling Jun. Segera formasi luar angkasanya dirilis dan menyapu ke arah Qinchen. Namun tentu Qinchen dapat memblokirnya. Ling Jun berhenti. Keempat martial sovereign yang menjaga akan menghentikan Ling Jun. Namun sebelum itu Ling Jun sudah melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qinchen. Bayangan telapak tangan raksasa menyapu. Melihat itu Qinchen mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas. Gelombang niat pedang bertabrakan dengan bayangan telapak tangan yang dilepaskan oleh Ling Jun. Suara ledakan bergema. Setelah ledakan terlihat Qinchen masih aman dan baik-baik saja. Melihat ini semua orang terkejut. Qinchen yang merupakan seorang ahli setengah langkah martial sovereign benar-benar memblokir serangan ahli martial sovereign tahap awal puncak. Bagaimana ini mungkin? Ling Jun juga terkejut melihat serangannya dapat ditahan. Dia bersiap untuk menyerang lagi, namun dihentikan oleh 4 martial sovereign lainnya. Pada akhirnya situasi pun kembali tenang. Chen Xiao, kamu terlalu kuat, kata Yemo dan Yan Katulistiwa. Mereka berkata sambil tersenyum dan mendekat ke arah Qinchen. Di sisi lain Ling Jun memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyembuhkan luka-luka Ling Yi. Kemudian Ling Yi menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. Tiba-tiba Ling Jun terkejut mendengar bahwa Ling Yi dikalahkan di saat beradu bloodline. Padahal dia tahu bloodline Raja Manusia Ling Yi sangat kuat, tapi itu dikalahkan oleh bloodline Qinchen. Serangannya barusan juga bisa diblokir oleh Qinchen. Begitu Qinchen tumbuh dewasa, maka tidak, anak ini harus dilenyapkan, kata Ling Jun. Sesaat kemudian Qinchen tidak lagi diam di sana. Qinchen berjalan masuk ke kedalaman Yu kuno.
Qin mau pergi kemana dengan basis kultivasimu? Jika kamu masuk lebih dalam, retakan luar angkasa akan muncul, nyawamu akan dalam bahaya, kata seorang martial sovereign yang menjaga dia memperingatkan. Qin melengkungkan tangan memberi hormat dan berkata, "Senior, murid ingin berkultivasi di kedalaman Yukuno. Hidup dan mati tergantung takdir, bahkan jika murid mati tidak akan ada yang terlibat," kata Qin. Tanpa menunggu persetujuan orang lain, Qin bergegas masuk ke kedalaman. Tiba-tiba wajah semua orang terkejut di saat melihat bahwa Qin mampu menghindari retakan luar angkasa. Dan dengan takjub mereka melihat Qin masuk ke kedalaman Yukuno dengan selamat. Umumnya hanya ahli martial sovereign yang mampu mendeteksi retakan luar angkasa, dan di saat retakan luar angkasa muncul dia dapat menghindarinya. Tapi tidak menyangka Qin yang belum mencapai ranah martial sovereign dapat menghindarinya. Hal inilah yang membuat mereka terkejut. Sesaat Ling Jun juga pergi dari sana dan diam-diam mengikuti Qin. Keempat martial sovereign yang mengetahui itu, mereka juga menjadi sedikit panik karena jelas tujuan Ling Jun adalah untuk membunuh Qin. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun. Berdoa saja agar anak itu bisa selamat, kata Master Mo. Dia adalah pemimpin dari martial sovereign yang menjaga para jenius. Di sisi lain, Qin juga tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Ling Jun dengan diam-diam. "Hup, bocah, siapapun yang berani menyinggung keluarga Ling saya harus mati," kata Ling Jun. Dia terus mengikuti Qin dan menunggu momen yang tepat untuk menyergapnya. Di kehidupan sebelumnya, Qin pernah memasuki alam Yukuno. Jelas Qin tahu di mana tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dan saat ini Qin menuju ke tempat itu. Namun sebelum itu Qin harus lebih dulu menyelesaikan orang yang sedang mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang cocok, Qin kemudian memasang formasi tersembunyi. Bagaimanapun lawan yang akan dihadapi Qin adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak. Qin tidak berani untuk bertindak gegabah. Qin bukan hanya harus membunuh lawan, tapi Qin juga harus memastikan bahwa lawan tidak akan bisa mengirim berita sedikit pun. Oleh karena itu, bukan hanya mengeluarkan bendera formasi, Qin juga mengeluarkan semut pemakan ki dan serangga api yang bersembunyi di sekitar. Sesaat kemudian Ling Jun sampai di sana. Dia tidak tahu bahwa Qin telah tahu posisinya sejak awal. Kemudian Ling Jun menampakkan diri di depan Qin. "Mengapa kamu di sini?" kata Qin dengan wajah terkejut dan sedikit ketakutan. "Hahaha, nah, aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu. Berani menyinggung keluarga Lingku, maka kamu harus mati," kata Ling Jun. "Membunuhku? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Papiliun Pil?" kata Qin. "Hahaha, tidak akan ada yang tahu bahwa aku yang telah membunuhmu. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak memiliki bukti." "Nah, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang saya ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawanku," kata Ling Jun. "Saya tidak memiliki kekuatan apapun, akan tetapi saya memiliki api surgawi," kata Qin. Segera Qin mengeluarkan api teratai hijau. Seketika api hijau langsung membungkus Qin dan memancarkan hawa yang sangat panas. "Apakah itu benar-benar api surgawi?" kata Ling Jun. Dia terkejut. "Tidak peduli api macam apa itu, setelah kamu mati itu akan menjadi milikku," kata Ling Jun. Segera dia merilis formasi domain. Dikombinasikan dengan teknik rahasia keluarga Ling, dia langsung menyerang Qin. Melihat itu, Qin merilis domain pedang, dan jurus pedang Dao yang dikuasai Qin saat di warisan pedang iblis juga ditampilkan. Pedang karat langsung menebas. Seketika formasi domain Ling Jun hancur. Serangannya juga diblokir, namun pedang karat masih menyapu ke arahnya. Dan boom, langsung menghantam lengan Ling Jun. Ling Jun terhempas beberapa meter ke belakang dan lengannya terluka. "Bocah sialan, kamu berani menyakitiku, kamu harus mati," kata Ling Jun. Sebuah harta bernama roda Sunian Suan muncul di tangannya. Roda Sunian Suan didesak, seketika memancarkan hawa yang sangat panas. Untungnya Qin memiliki tubuh suci abadi dan bahkan diolah menjadi tubuh ruang angkasa. Jika itu orang lain di bawah paksaan hawa panas ini mungkin akan meleleh dan mati.
Kemudian dengan kendali Ling Jun, roda Sun Yan Xuan memancarkan cahaya putih dan langsung menyerang pikiran Qin Chen. Qin Chen sedikit pusing, tidak menyangka harta ini juga bisa menyerang pikiran. Qin Chen mengeluarkan kuali kuno dan memblokir serangan cahaya putih yang dilepaskan roda Sun Yan Xuan. Di saat yang sama, Qin Chen juga mengeluarkan 5 pil pedang. Berapa banyak harta yang dimiliki anak ini? Kata Ling Jun, dia cukup terkejut. Menurutnya, Qin Chen hanya orang dari Papillon Pil bawah, mengapa memiliki banyak harta? Entah itu nyala api aneh, pedang karat, kuali kuno, dan sekarang 5 pil pedang. Sebenarnya seberapa banyak harta di tangan anak ini? Ling Jun terkejut, namun di sisi lain dia juga senang selama Qin Chen dibunuh. Bukankah ketika saat itu tiba harta-harta ini akan menjadi miliknya? Memikirkan hal ini, Ling Jun kembali melakukan serangan dengan lebih ganas. Di sisi lain, Qin Chen terus mengendalikan kuali kuno dan terus-menerus memblokir serangan roda Sun Yan Xuan. Kuali ini sangat menakutkan, kata Ling Jun. Tuan, kapan giliran saya untuk turun tangan? Kata skeleton cabang di dalam kuali kuno. Dia sudah tidak sabar untuk keluar. Jangan buru-buru, kamu tetap diam di sana, kata Qin Chen. Tapi tuan, mengapa? Saya telah mencapai puncak tengah kelas 8, hanya puncak awal kelas 8 saya bisa mengatasinya, kata skeleton cabang. Membunuhnya memang gampang, tapi yang sulit adalah mencegahnya agar tidak mengirim berita apapun, kata Qin Chen. Hahaha, nah saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ling Jun mendesak roda Sun Yan Xuan dengan ekstrim, cahaya putih menyala dan langsung melesat ke arah Qin Chen. Api teratai hijau menyelimuti Qin Chen dan terlihat api teratai hijau mampu memblokir serangannya. Apa? Mungkinkah itu benar-benar api surgawi? Ling Jun terkejut melihat serangan kuatnya diblokir oleh api teratai hijau. Namun semakin kuat api itu, semakin Ling Jun bersemangat untuk membunuh Qin Chen dan mendapatkan apinya. Sebuah rune muncul di tangan Ling Jun. Dengan kendalinya, rune itu langsung menyerang Qin Chen. Di bawah serangan rune ini, Qin Chen terpental dan jatuh. Nah, aku tidak akan buru-buru membunuhmu, tapi aku akan menangkapmu lebih dulu dan menyiksamu, kata Ling Jun. Namun di saat Ling Jun akan menangkap Qin Chen, tiba-tiba sekelompok serangga api dan semut pemakan ki yang telah bersembunyi sebelumnya langsung menyerbu ke arah Ling Jun. Gawat, serangga macam apa ini? Mengapa ada banyak serangga di alam Yu kuno? Kata Ling Jun. Qin Chen yang awalnya jatuh juga langsung bangkit dan menebas. Cahaya pedang menebas ke arah Ling Jun. Menerima serangan itu, Ling Jun terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Saat ini akhirnya Ling Jun tidak ingin lagi untuk menangkap Qin Chen. Dia hanya ingin secepatnya membunuh Qin Chen. Ling Jun kemudian mengeluarkan esensi darah dari mulutnya dan memuntahkan darah itu kepada roda Sun Yan Xuan. Tiba-tiba cahaya putih roda Sun Yan Xuan menjadi semakin kuat dan langsung membungkus Qin Chen. Skeleton cabang, sekarang giliranmu untuk mengambil tindakan, kata Qin Chen. Seketika skeleton cabang keluar dari kuali kuno, langsung melesat ke arah Ling Jun dan menyambuknya. Tidak baik. Ling Jun terkejut dengan kemunculan skeleton cabang, namun untungnya dia masih selamat dari serangan skeleton cabang. Siapa kamu? Kata Ling Jun. Dia tidak menyangka ada ahli yang keluar dari kuali itu. Kuali macam apa sebenarnya ini? Ternyata ada ahli yang bersembunyi di dalamnya. Hei, orang ini belum mati, kata skeleton cabang. Dia tidak menyangka Ling Jun akan lolos dari serangannya. Sesaat sebuah jimat luar angkasa muncul di tangan Ling Jun. Di saat itu didesak, Ling Jun hampir menghilang di kekosongan. Skeleton cabang, hentikan dia, kata Qin Chen. Tombak hitam muncul di tangan skeleton cabang dan langsung menahan Ling Jun. Mau pergi? Apakah bisa semudah itu? Kata skeleton cabang. Sialan, karena kamu ingin mati, maka matilah. Ling Jun menekan tengah-tengah alisnya dengan jarinya, dan seketika dari alis Ling Jun muncul aura yang mencengangkan. Ini aura seorang martial emperor, kata Qin Chen. Matanya memadat. Ini yang Qin Chen takutkan. Sama seperti di desa naga surgawi, peri Cilian istana penegak hukum mengaktifkan indera ilahi yang ditanam oleh Ji Hong Chen. Yang dilakukan Ling Jun sekarang sama seperti itu. Namun bedanya ini di alam Yu kuno. Aura yang berhasil dikirimkan hanya 1/10 saja. Akan tetapi
Walaupun hanya 1%, itu tetap seorang ahli martial emperor. Tembakannya akan sangat menakutkan. Dan benar saja, duar! Tembakan itu langsung menghantam dada skeleton cabang. Dada skeleton cabang robek dan dia terpental jatuh dengan keras terbolak-balik di tanah, tidak tahu masih hidup atau mati. Setelah itu jimat di tangan Ling Jun kembali aktif. Nah, tidak menyangka kamu bersembunyi sangat dalam. Kamu bergabung dengan Papillon Pill pasti memiliki tujuan lain. Tunggulah, saat waktunya tiba, saya pasti akan membalas dendam ini, kata Ling Jun. Portal ruang kekosongan muncul. Ling Jun langsung masuk dan menghilang di kehampaan. Akan tetapi setelah Ling Jun menghilang, tiba-tiba sebuah bendera formasi aktif, membentuk sebuah penghalang besar. Dan di dalam jangkauan arah ini kehampaan dipentalkan dan Ling Jun jatuh dari kehampaan kembali keluar. Ling Jun terkejut, jimat luar angkasa diaktifkan tapi dia tidak bisa pergi. Sial, ada apa ini? Kata Ling Jun. Di sisi lain, walaupun dadanya robek, skeleton cabang masih hidup dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Apa? Bagaimana dia bisa masih hidup? Bahkan seorang ahli martial sovereign tahap akhir bisa mati di bawah serangan indera ilahi ini. Tapi dia hanya ahli martial sovereign tahap tengah, mengapa bisa masih hidup? Kata Ling Jun. Sial, tubuhku setengah hancur karena seranganmu. Kamu harus membayar untuk ini. Skeleton cabang meraung dan langsung melesat ke arah Ling Jun. Berhenti, aku tahu tempat harta karun misterius di alam Yukuno. Aku bisa memberitahumu, teriak Ling Jun. Dia mengarang cerita dan berharap pihak lain akan berhenti. Namun skeleton cabang jelas tidak akan berhenti. Dengan tombak di tangannya, dia langsung menusuk dada Ling Jun dan merobeknya. Dan Ling Jun pun akhirnya mati. Sebelum mati, Ling Jun benar-benar menyesal karena telah mengikuti Qin-Chen. Pada akhirnya bukan Qin-Chen yang mati, tapi malah dia yang dibunuh. Setelah Ling Jun mati dan tidak mengirim berita apapun, akhirnya Qin-Chen menghela napas lega. Di sisi lain, skeleton cabang nampak sangat terluka, kerangkanya benar-benar hampir dihancurkan. Kemudian skeleton cabang menyerap esensi dari tubuh Ling Jun. Di saat itu perlahan-lahan tubuhnya yang hancur perlahan-lahan terbentuk lagi, luka-lukanya pulih dan kembali ke kondisi seperti semula. Nyaman, sangat nyaman. Itu esensi dari ahli martial sovereign. Jie, sangat bermanfaat, kata skeleton cabang. Dia mengerang dengan sangat nyaman. Dibandingkan dengan esensi Supeng sebelumnya, ini jauh lebih baik. Setelah menyerap esensi darah manusia, bukan hanya kekuatannya akan meningkat, tapi tubuhnya perlahan-lahan menyerupai manusia. Di saat skeleton cabang menyerap esensi Ling Jun, Qin-Chen mengambil roda Sunian Xuan dan juga cincin penyimpanan Ling Jun. Setelah skeleton cabang selesai menyerap esensi Ling Jun, Qin-Chen juga menarik bendera formasinya dan membersihkan lokasi dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Setelah semua itu selesai, Qin-Chen pergi dari sana. Scene berpindah di tempat lain di alam Yukuno. Nampak sekelompok ahli martial sovereign dari Papillon Pill sedang mengepung seekor binatang aneh. Di bawah serangan beberapa ahli martial sovereign, binatang aneh ini akhirnya dikalahkan dan mati. Setelah mati, binatang aneh ini meninggalkan sebuah kristal darah. Di alam Yukuno ada dua harta, yakni kristal ruang angkasa dan kristal darah. Semuanya, ayo kita masuk lebih dalam untuk mendapatkan lebih banyak kristal darah, kata seseorang di kelompok itu. Dia bernama Ling Yuanan. Dia adalah seorang penatua keluarga Ling, salah satu dari 3 orang yang memasuki alam Yukuno dari keluarga Ling. Di saat Ling Yuanan akan masuk lebih dalam, tiba-tiba dia berhenti. Saudara Ling Yuanan, ada apa? Kata salah satu ahli martial sovereign di sisinya. Dia bertanya di saat Ling Yuanan tiba-tiba berhenti. Ling Jun dari keluarga Ling sudah mati, kata Ling Yuanan. Dia merasakan token giok kehidupan dari Ling Jun di cincin penyimpanannya telah hancur. Itu menandakan bahwa Ling Jun telah mati. Tiba-tiba ekspresi Ling Yuanan terkejut dan juga marah. Apa? Ling Jun mati? Bagaimana dia bisa mati? Bukankah dia ditempatkan di lembah untuk menjaga para jenius, bahkan tidak memasuki kedalaman? Tapi mengapa dia bisa mati? Mungkinkah ada orang yang menyerang Papillon Pill kita? Semua orang di sana terkejut. Tidak,
Saya harus pergi untuk melihatnya sendiri. Semuanya segera laporkan hal ini kepada Master Situ. Sedangkan saya akan pergi lebih dulu, kata Ling Yuanan. Dia pun melesat pergi dan menghilang dari sana. Ayo pergi, kita harus cepat memberitahu Master Situ dan sesegera mungkin pergi kembali ke pinggiran. Scene berpindah di tempat lain. Qin Chen telah sampai di sebuah lembah. Karena sebelumnya Qin Chen juga cukup terluka, akhirnya dia bersila di lembah ini dan mulai menyembuhkan diri. Beberapa saat kemudian Qin Chen telah pulih. Lalu Qin Chen berganti baju dan memakai topeng. Ini untuk menyamarkan identitasnya. Bagaimanapun Qin Chen hanya setengah langkah martial sovereign. Jika seniman bela diri lainnya melihat orang dengan kultivasi setengah langkah martial sovereign mampu memasuki kedalaman Yu kuno, itu akan menimbulkan masalah. Selanjutnya Qin Chen membuka cincin penyimpanan Ling Jun dan memindahkan semua harta di cincin penyimpanan Ling Jun ke dalam cincin penyimpanannya. Layak menjadi keluarga bangsawan, hartanya sangat melimpah, kata Qin Chen. Ada banyak batu asli, pil obat, dan juga tanaman obat tingkat tinggi. Di sisi lain, Qin Chen juga memperbaiki roda Sun Yanxuan agar bisa dikendalikan. Setelah itu semua telah selesai, Qin Chen kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat yang bagus untuk berkultivasi yang ditemukan Qin Chen di kehidupan sebelumnya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Qin Chen lupa jalan dan nyasar. Pada akhirnya Qin Chen mendesak cakram Gyo keberuntungan. Benar saja, dengan cakram Gyo keberuntungan Qin Chen dapat melihat area sekitar. Dan Qin Chen melihat zona turbulensi. Zona turbulensi adalah zona yang sangat berbahaya di dunia Yu kuno. Ini adalah tempat yang terbentuk oleh turbulensi luar angkasa. Seorang ahli martial sovereign bahkan tidak akan berani memasuki zona turbulensi ini. Tapi wajah Qin Chen tiba-tiba senang karena dia ingat bahwa tempat di kehidupan sebelumnya tidak terlalu jauh dari zona turbulensi. Namun di saat itu Qin Chen merasakan gelombang fluktuasi dari kejauhan. Tidak baik, ada seseorang yang menuju ke sini. Orang ini pasti datang karena merasakan gelombang energi yang dilepaskan cakram giok sebelumnya, kata Qin Chen. Seorang wanita berbaju biru muncul di hadapan Qin Chen. Sesaat Qin Chen merasakan bahwa orang ini adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Aura orang ini jauh lebih menakutkan daripada Ling Jun. Namun di lapangan sebelum memasuki alam Yu kuno, Qin Chen tidak melihat orang ini. Jelas orang ini pasti berasal dari istana berkabut atau istana penegak hukum. Siapa kamu? Cepat buka topengmu. Benda apa yang kamu gunakan sebelumnya? Kata wanita berbaju biru itu. Itu hanya benda biasa, karena saya ada urusan lain, jadi selamat tinggal, kata Qin Chen. Kamu tidak akan bisa pergi. Sebelumnya saya jelas merasakan ada fluktuasi energi luar angkasa di sini. Tapi setelah saya datang itu tiba-tiba menghilang. Apakah itu benda yang kamu simpan barusan? Kata wanita berbaju biru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanyalah benda biasa. Terlebih lagi saya tidak mengenalmu. Mengapa saya harus menjawab pertanyaanmu? Kata Qin Chen. Wah, kamu sangat berani. Saya adalah orang dari istana berkabut. Sekarang serahkan benda itu, kata wanita baju biru. Namun Qin Chen jelas tidak ingin menyerahkannya. Oh, dari istana berkabut. Ternyata anak buah Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu, kata Qin Chen. Beraninya kamu menyamakan Peng Xiaoyu dengan permaisuri Sangguan Sinner, mencari kematian. Wanita baju biru itu marah. Dia langsung melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Apa? Mengapa wanita ini marah? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner berkolusi untuk menjebakku? Mungkinkah mereka berpisah? Qin Chen bingung, namun tidak ada waktu baginya untuk bingung. Sekarang Qin Chen harus memblokir serangan wanita baju biru itu. Pedang karat muncul di tangan Qin Chen. Jurus pedang dao surgawi yang telah Qin Chen kuasai di warisan pedang iblis sebelumnya sekarang langsung ditampilkan. Pedang karat menebas. Tebasan cahaya pedang menyapu langsung menghancurkan formasi domain wanita baju biru dan menghantam tangannya. Apa? Jelas-jelas anak ini hanya ahli setengah langkah martial sovereign. Mengapa niat pedang yang dilepaskan sangat kuat? Wanita itu mengeluarkan pil obat. Setelah ditelan, luka di tangannya seketika sembuh.
Saat ini dia tidak lagi meremehkan Qinchen, merilis formasi domainnya lagi dan mengeluarkan senjatanya dan kembali menyerang Qinchen. Namun dengan domain pedang dan juga tebasan pedang karat ditambah api teratai hijau, Qinchen masih dapat memblokirnya. Nyala api macam apa itu? Sangat menakutkan, setidaknya api tingkat tinggi. Mengapa anak ini sangat kuat? Mungkinkah dia putra kekaisaran Xuan Yuan? Tapi walaupun itu putra kekaisaran Xuan Yuan tidak mungkin sekuat ini. Tidak, aku harus membunuh orang ini, kata wanita baju biru. Dia langsung menampilkan Bloodline bulan biru miliknya. Dikombinasikan dengan teknik rahasia, dia menerjang ke arah Qinchen. Ini teknik manipulasi ruang. Mata Qinchen memadat. Teknik manipulasi ruang ini adalah teknik yang diajarkan olehnya kepada Sang Guan Xin di kehidupan sebelumnya. Jika Qinchen sudah memasuki ranah martial sovereign, dia dapat dengan mudah mematahkan teknik manipulasi ruang ini. Tapi sekarang dia hanya setengah langkah martial sovereign. Qinchen mengeluarkan segel hitam besar, berusaha memblokirnya. Namun setelah tabrakan, Qinchen terpental jauh ke belakang. Menyadari bahwa tidak bisa mengalahkan wanita baju biru ini, bahkan jika mengeluarkan skeleton cabang, tidak ada jaminan untuk bisa membunuhnya. Akhirnya Qinchen mendesak Bloodline guntur dan melesat terbang jauh ke belakang. Melihat itu, wanita baju biru langsung melesat. Dengan kecepatan tercepatnya dia mengejar Qinchen. Setelah beberapa saat, wanita ini terkejut. Karena walaupun dia telah mengejar Qinchen dengan kecepatan tercepatnya, dia tidak bisa mengejar Qinchen dan jaraknya malah semakin jauh. Ahli setengah langkah martial sovereign, mengapa memiliki kecepatan seperti ini? Bukankah ini terlalu cepat? Wanita baju biru itu heran, namun dia terus mengejar Qinchen. Matanya terus menatap ke depan, tidak ingin kehilangan jejak Qinchen. Wanita tua, jika kamu tidak bisa mengejarku, mengapa tidak menyerah saja? Kata Qinchen. Beraninya kamu memanggilku wanita tua, aku akan membunuhmu, kata wanita baju biru itu. Di istana berkabut, dia termasuk salah satu wanita cantik, tapi bocah di depannya ini berani memanggilnya wanita tua. Wanita itu terus mengejar Qinchen dengan kecepatan penuhnya. Sesaat kemudian Qinchen telah sampai di depan zona turbulensi luar angkasa. Itu zona turbulensi luar angkasa. Hahaha, saya ingin melihat mau pergi kemana kamu sekarang, kata wanita baju biru itu. Zona turbulensi luar angkasa, bahkan dia sendiri tidak berani untuk memasukinya. Namun tiba-tiba wajah wanita ini terkejut di saat melihat Qinchen menerobos dan memasuki zona turbulensi luar angkasa. Apakah bocah ini mencari kematian? Kata wanita itu. Dia sendiri hanya berhenti di depan zona turbulensi. Apakah anak ini gila? Wanita baju biru ini tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Qinchen memasuki zona turbulensi dan menghilang dari pandangannya. Di dalam zona turbulensi, Qinchen menghela napas lega. Akhirnya lolos dari wanita itu. Ding ding ding. Turbulensi luar angkasa menabrak Qinchen, membuat tubuh Qinchen terluka. Tapi segera setelah tubuhnya terluka itu beregenerasi dan dengan cepat pulih. Itu karena tubuh luar angkasa milik Qinchen yang memulihkan, dan di saat yang sama juga menyerap kekuatan luar angkasa dipadukan dengan tubuh suci abadi. Dengan ini Qinchen mampu bertahan di dalam zona turbulensi luar angkasa ini. Tubuh luar angkasa Qinchen masih dalam tahap terendah. Di dalam zona turbulensi ini, tubuh luar angkasa Qinchen bisa ditingkatkan. Di saat yang sama, tubuh suci abadi juga dapat ditingkatkan. Namun hal yang mendesak saat ini, Qinchen harus sesegera mungkin meningkatkan basis kultivasinya ke ranah martial sovereign. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Qinchen menemukan tempat yang pernah dulu Qinchen temukan. Itu adalah sebuah gua. Di gua ini terkandung banyak energi luar angkasa. Di kehidupan sebelumnya, Qinchen masuk ke dalam gua sekitar beberapa meter. Semakin dalam gua itu, energi ruangnya juga semakin kaya. Namun di kehidupan dulu, Qinchen tidak berani untuk masuk lebih dalam. Untuk kehidupan sekarang, tentu Qinchen ingin menjelajah lebih dalam. Akan tetapi, prioritasnya saat ini adalah untuk menerobos lebih dulu.
Qingchen kemudian bersila, memejamkan mata dan memasuki proses kultivasi. Perlahan-lahan nampak cahaya ruang warna-warni tertarik oleh tubuh ruang angkasa Qingchen, dan tubuh Qingchen menyerapnya dengan gila-gilaan. Scene berpindah di lembah di pinggiran alam Yu kuno. Terlihat Master Situ, Ling Yuanan dan lainnya telah sampai di tempat kelompok jenius Papilunpil. Setelah melihat semua jenius baik-baik saja, Master Situ dan yang lainnya menghela napas lega. "Penatua Ling Yuanan, apakah Paman Ling Jun telah membunuh Qingchen?" kata Ling Yi. "Mengapa? Ada apa? Cepat jelaskan semua yang terjadi padaku," kata Penatua Ling Yuanan. "Penatua Ling Yuanan, Qingchen sebelumnya berani melakukan sesuatu kepadaku. Dia juga melanggar aturan dan masuk ke kedalaman. Akhirnya saya meminta Penatua Ling Jun diam-diam mengikuti Qingchen dan akan membunuhnya," kata Ling Yi. Mendengar ini, duar, Penatua Ling Yuanan langsung menampar Ling Yi. "Jadi karena kamulah Ling Jun pergi sendirian ke kedalaman?" "Penatua Ling Yuanan, ada apa?" Ling Yi kaget karena dia tiba-tiba ditampar. "Tahukah kamu, sekarang Ling Jun telah mati," kata Penatua Ling Yuanan. "Bagaimanapun Ling Jun adalah jenius generasi kedua keluarga Lingnya. Setelah alam Yu kuno berakhir, bagaimana dia menjelaskan kepada keluarga Lingnya?" Di sisi lain, setelah mengetahui ini, Master Situ juga marah dan langsung menampar Master Mo dan 3 lainnya. "Saya menyuruhmu untuk menjaga ketertiban. Mengapa kalian membiarkan jenius berkonflik? Sekarang Ling Jun telah mati dan Qingchen mungkin juga telah mati. Tidak ada yang tahu nasibnya," kata Master Situ dengan marah. Sebagai pemimpin kelompok Papilunpil, Master Situ memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua orang Papilunpil. Entah itu Ling Jun atau Qingchen, itu sama. "Ingat, kejadian ini tidak boleh terulang lagi," kata Master Situ. Kemudian dia pergi kembali ke kedalaman bersama yang lainnya. Semua jenius pun kembali berkultivasi. "Chen Xiao pasti baik-baik saja," kata Yan Khatulistiwa. Dia dan Yemo kemudian melanjutkan kultivasinya dan bertekad untuk secepatnya menerobos ranah martial Sovereign, lalu masuk ke kedalaman Yu kuno dan mencari jejak Qingchen. Scene berpindah di gua di lereng gunung. Qingchen terus-menerus berkultivasi. Di saat Qingchen terus-menerus berkultivasi, waktu juga terus berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di 3 bulan, walaupun Qingchen belum menerobos, tapi formasi domain miliknya perlahan-lahan sudah mulai terbentuk. Akhirnya di bulan keempat, Qingchen merasakan sudah berada di ujung. "Akhirnya, aku akan menerobos." Namun di saat Qingchen akan memadatkan esensi dan menerobos, tiba-tiba sebuah suara yang bergemuruh muncul di atas langit di atas kepalanya. Qingchen menoleh ke langit dan melihat awan guntur hitam. "Ini kesengsaraan guntur," kata Qingchen. Seperti di alam rahasia iblis surgawi, Qingchen juga diserang kesengsaraan guntur di saat akan menerobos ranah Martial King. Di alam Yu kuno saat ini, di saat Qingchen akan menerobos ranah Martial Sovereign, kesengsaraan guntur juga muncul. Faktanya, di kehidupan sebelumnya, Qingchen juga menerima kesengsaraan guntur di saat akan menerobos ranah Martial Sovereign. Kesengsaraan guntur akan tercipta di saat seorang jenius yang menantang langit lahir dan akan menerobos. Ini terjadi tidak kepada semua orang, hanya kepada jenius yang menantang langit. Terlihat 13 busur awan guntur bersiap menyambar Qingchen. Pada awalnya, Qingchen menghela napas karena hanya ada 13 busur awan guntur. Namun tiba-tiba busur awan guntur itu berkloning dan berubah menjadi 36 busur awan guntur. Apa? Kesengsaraan guntur surgawi ini sangat licik. Dia benar-benar sangat ingin membunuhku. Melawan kesengsaraan guntur itu, Qingchen buru-buru membentuk formasi pertahanan. Cermin suci likan, segel hitam besar, kuali kuno. Dan yang terakhir, Qingchen memegang pedang karat. Pertahanan ini dibuat berlapis-lapis. Boom! Busur awan guntur itu jatuh. Walaupun banyak harta telah Qingchen keluarkan untuk memblokir sebagian besar awan guntur, tapi masih ada awan guntur yang menyambar langsung ke tubuhnya, yang membuat Qingchen jatuh terkapar berlumuran darah dan memalukan.
Untungnya Qin mengolah tubuh luar angkasa, jika tidak mungkin Qin tidak akan mampu bertahan. Tidak menyangka kesengsaraan Guntur kali ini benar-benar sangat menakutkan. Padahal ini baru kesengsaraan Guntur gelombang pertama. Tidak, saya harus secepatnya menerobos ke ranah martial sovereign. Jika gelombang kesengsaraan Guntur berikutnya datang, mungkin saya akan mati. Qin kemudian mengaktifkan Bloodline Gunturnya dan teknik kultivasi Kaisar 9 Surgawi untuk menyerap guntur hitam yang masih ada di tubuhnya. Pil obat juga ditelan. Setelah itu Qin mulai memusatkan pikiran, memadatkan esensi, dan berusaha untuk menerobos secepatnya sebelum kesengsaraan Guntur berikutnya datang. Beberapa saat kemudian akhirnya Qin menerobos ranah martial sovereign dan domain luar angkasanya terbentuk dengan sempurna. Luka-lukanya juga sembuh. Di saat yang sama awan guntur bergemuruh, kesengsaraan Guntur gelombang kedua akan segera datang. Di sisi lain ada 3 ahli martial sovereign yang melihat gelombang awan hitam kesengsaraan Guntur ini. Karena ini dekat dengan zona turbulensi luar angkasa, jadi sangat sedikit ahli yang berkultivasi di sekitar sini. Ketiga ahli itu melihat kesengsaraan Guntur yang sangat menakutkan. Sepertinya ada ahli kuat yang menantang langit yang sedang menerobos. Karena takut akan diketahui oleh ahli itu, akhirnya ketiga orang itu pun bergegas pergi dari sana. Namun baru saja pergi, mereka bertiga bertemu dengan wanita berbaju biru. Wanita baju biru ini adalah wanita dari istana berkabut yang bertarung dengan Qin sebelumnya. Tidak menyangka setelah 4 bulan wanita ini tetap tidak menyerah dan terus mencari Qin karena dia sangat menginginkan harta yang Qin miliki. Diketahui wanita ini bernama Luo Mengqi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.